warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak, perkenalkan nama saya Rizky Bagus Wijaksono, asal SDN 1 Keratenan, Kabupaten Banyuwangi. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama dua kepala sekolah yang berbeda, yaitu Kepala Sekolah SDN 1 Keratenan serta Kepala Sekolah SDN 1 Bulurjo. Nah, wawancara kali ini saya akan menggali informasi tentang pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah kaitannya dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan pada kasus-kasus dilema etika. Pada bagian ini akan disajikan tentang analisis refleksi hasil wawancara sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua narasumber sebelumnya tentang pengalamannya dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika, dapat saya refleksikan sebagai berikut. Pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Hal-hal menarik dari hasil wawancara sebelumnya yaitu pada narasumber pertama dalam mengambil suatu keputusan dilema etika, yaitu melakukan identifikasi kasus terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan informasi pendukung yang relevan, selanjutnya memberikan solusi sekaligus melakukan pertimbangan berdasarkan hati nurani, mengutamakan musyawarah bersama, menggunakan prosedur yang jelas, meliputi menggali atau mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, serta mengumpulkan fakta-fakta. Sedangkan pada narasumber kedua, dalam mengambil suatu keputusan dilema etika, yaitu dengan memahami lebih lanjut kasus yang terjadi dengan berkomunikasi dengan pihak yang terlibat, membuat pertanyaan identifikasi kasus untuk memetakan unsur-unsur yang melatar belakangi timbulnya kasus seperti nilai-nilai apa yang saling bertentangan, mengedepankan nilai-nilai kebajikan agar tidak merugikan salah satu pihak, mengutamakan kepentingan murid, serta menerapkan prinsip pengambilan keputusan yang tepat. Jika dibandingkan dengan apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1 sebelumnya, kedua pemimpin atau narasumber tersebut sudah menerapkan beberapa hal dari 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengujian. Meskipun dalam hal ini tidak semua komponen atau unsur itu terlihat. Misalnya saja pada tahapan pengujian benar atau salah, tidak semua aspek dimunculkan, meliputi uji intuisi, uji legal, uji regulasi atau standar profesional, serta uji publikasi. Prinsip pengambilan keputusan yang sudah dilakukan oleh kedua narasumber adalah keputusan berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaan kedua narasumber tersebut yaitu: pertama, sebagai langkah awal sebelum membuat suatu keputusan, kedua narasumber sama-sama melakukan identifikasi kasus, seperti mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, meninjau nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus yang terjadi. Kedua, berkenaan dengan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan juga sama-sama menyangkut perasaan saling menerima satu sama lain terhadap keputusan yang sudah ditetapkan. Perbedaan kedua narasumber tersebut yaitu: pertama, pada prosedur pengambilan keputusan, narasumber pertama penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap dan terstruktur, artinya menggunakan langkah-langkah dan perencanaan yang jelas.
Sedangkan pada narasumber kedua, prosedur pengambilan keputusan lebih fleksibel dan memprioritaskan kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya, tanpa menyusun langkah-langkah yang terprogram. Kedua, narasumber pertama dalam mengambil keputusan lebih menitik beratkan pada pertimbangan hati nurani dalam diri dan kepentingan orang banyak. Sedangkan narasumber kedua dalam mengambil keputusannya dilakukan dengan membangun rasa kebijaksanaan dalam diri sesuai prinsip kebenaran yang diyakininya. Ketiga, perbedaan selanjutnya ada pada faktor atau seseorang yang memudahkan mengambil suatu keputusan. Narasumber pertama didukung oleh adanya seseorang yang memiliki sikap jujur, dapat dipercaya, serta bertanggung jawab. Sedangkan pada narasumber kedua, lebih kepada faktor adanya komunikasi yang baik antar pihak, pengelolaan emosi diri, serta pemahaman atas konsep pengambilan keputusan yang tepat. Yang menonjol dari kedua narasumber tersebut yaitu sebenarnya antara narasumber pertama dan kedua sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal pada kasus-kasus dilema etika yang dialami sebelumnya. Meski belum sepenuhnya terakomodasi dengan baik, namun demikian dari kedua narasumber tersebut, menurut saya yang paling menonjol adalah narasumber kedua, karena beliau sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian yang kesemuanya itu sudah dijelaskan secara lengkap pada sesi wawancara sebelumnya. Ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan bahwa rencana dari pimpinan pertama dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika adalah mengedepankan perasaan hati nurani dalam diri serta bermusyawarah kepada semua pihak terlebih dahulu untuk menemukan titik terang agar segala keputusan dapat disepakati bersama. Selain itu, menjalankan pengambilan keputusan berdasarkan panutan tokoh atau pemimpin sebelumnya yang memiliki pengalaman positif dalam menyelesaikan kasus serupa. Rencana dari pimpinan kedua dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika adalah mendasarkan pengambilan keputusan dengan tidak saling merugikan pihak lain, membangun rasa kebijaksanaan sesuai prinsip kebenaran yang diyakini, menjalin komunikasi positif dengan semua pihak, dan menerapkan 9 langkah pengujian keputusan secara tepat. Selanjutnya, cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah apabila dalam menentukan sebuah keputusan terhadap suatu kasus-kasus, hasil keputusan yang dibuat tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya. Keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Yang akan saya lakukan adalah dalam mengambil suatu keputusan nantinya yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai langkah awal, saya akan mencoba mengidentifikasi kasus yang terjadi. Ini saya lakukan untuk melihat unsur-unsur nilai apa yang saling berbenturan pada kasus tersebut. Selanjutnya, saya akan mengimplementasikan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan kepada murid maupun rekan sejawat di sekolah. Hal ini akan segera saya lakukan ketika menghadapi permasalahan atau kasus yang mengarah pada konteks dilema etika. Atau jika teman saya menemui kasus tersebut, saya segera menawarkan bantuan kepadanya. Kelima, kejelasan suara atau tulisan di video atau blog naratif Anda, format apa yang akan digunakan? Sudahkah Anda mengujinya atau membacanya dan melihat hasilnya? Atau membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda?
Hasil pengujian, saya rasa seluruh aspek-aspek tersebut sudah saya periksa dengan cermat dan teliti. Hasil karya ini akan saya sajikan dalam bentuk tayangan video yang disertai dengan informasi tertulis di dalamnya dengan menggunakan struktur bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, sehingga harapannya seluruh pesan dan informasi yang terdapat dalam tayangan ini dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Keenam, durasi waktu atau panjang tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda, dan kepadatan atau intisari materi yang Anda ingin sampaikan. Hasil pengujian dalam penampilan tulisan sudah saya atur durasi atau waktunya, agar hal ini tidak terlalu cepat dalam pergantian slide, sehingga pembaca dapat dengan mudah membaca serta mencermati isi setiap informasi pada tayangan slide yang saya sajikan tentang isi maupun analisis kasus tersebut.